Selamat pagi, Viola. Good morning, Arlene. Good morning, Sean. Good morning, Gilbert. Good morning, Carla. Good morning, Valerie. Iya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Buku SPS IPA halaman 78. Pertumbuhan tanaman. Silakan dibuka bukunya dulu. Pertumbuhan tanaman ya, topiknya hari ini. Kita mulai. Oke, saya mau panggil. Yang baca adalah Viola. Viola Aurelia. Silakan baca, Viola. Saya pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan pada tanaman ditandai dengan pertambahan tinggi tanaman, ukuran daun, jumlah ranting, dan besar batang. Pertumbuhan tanaman biasanya dimulai dari biji, kemudian muncul tunas atau kecambah. Tanaman tumbuh semakin besar dan akan menghasilkan bunga. Bunga tersebut merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Bunga akan menghasilkan buah dan biji. Tanaman akan tumbuh subur jika mendapat sinar matahari, air, dan unsur hara yang cukup. Unsur hara adalah berbagai macam zat dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah yang subur menyediakan zat-zat hara yang dibutuhkan tanaman. Lanjut, tanaman. Nanti ya. Tanaman akan. Terima kasih, Viola. Baca sekali lagi, Sean. Sean Kai. Dari pertumbuhan tanaman. Sean bisa baca sekali lagi, Sean agak kuat sedikit suaranya, Sean. Pertumbuhan pada tanaman ditandai dengan pertambahan tinggi tanaman, ukuran daun, jumlah ranting, dan besar batang. Pertumbuhan
Tanaman tumbuh semakin besar dan akan menghasilkan bunga. Bunga tersebut merupakan alat pengembangbiakan tanaman. Bunga akan menghasilkan buah dan biji. Lanjut, tanaman. Tanaman akan tumbuh subur jika mendapat sinar matahari, air dan unsur hara yang cukup. Unsur hara adalah berbagai macam zat dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanah yang subur menyediakan zat-zat hara yang dibutuhkan tanaman. Tanaman, lanjut. Tanaman akan tumbuh semakin tinggi dan menghasilkan bunga, buah, dan biji. Yang terakhir, tumbuhan tanaman dari biji. Pertumbuhan tanaman dari biji. Bagian tanaman yang pertama muncul adalah akar, lalu batang dan daun. Tanaman yang tumbuh dengan baik akan mengalami pertambahan tinggi dan pertambahan jumlah daun. Iya, terima kasih ya Sean. Baik, hari ini kita lanjut pembelajaran mengenai pertumbuhan tanaman. Beberapa waktu lalu saya sudah menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Nah, ini khusus untuk pertumbuhannya saja. Misalnya, tadi sudah dibacakan oleh temannya, ciri-cirinya biasanya tambah tinggi. Tumbuhannya tambah tinggi. Kamu punya halaman di rumah kan? Punya tanaman di dalam pot. Bisa kamu lihat sendiri bagaimana pertumbuhan tanaman milik kamu. Misalnya bunga mawar. Dulu kecil, nah sekarang tambah tinggi. Kemudian banyak jumlah daunnya. Tadinya jumlah daunnya cuma 2 helai, 3 helai atau beberapa helai. Sekarang sudah rimbun, sudah banyak. Bahkan tidak terhingga berapa jumlahnya. Kemudian selain tinggi dan jumlah daun makin banyak, jumlah ranting, tahu ranting? Cabang dari batang. Nah ya, jumlah ranting atau cabang dari batangnya juga makin menyebar. Nah, makin banyak menjalar. Akhirnya tumbuhan tersebut semakin besar, ya, semakin teduh dia. Kemudian batangnya juga semakin kokoh, makin besar batangnya. Bisa ya diperhatikan di daerah rumah. Atau rumah kamu sendiri ada pohon, misalnya pohon mangga, pohon rambutan, ada ya enggak? Atau pohon cemara di rumah. Batangnya besar enggak kalau udah pohon? Pohon itu kalau untuk khusus pohon ya, pohon yang seperti ini pasti batangnya sudah besar. Apalagi tingginya udah mencapai berapa meter ini. Nah ya, ini kenapa? Karena dia bertumbuh sangat subur. Nah, gitu Evelyn Ho, Chelsea ya. Pertumbuhan tanaman biasanya dimulai dari apa? Dari apa awalnya? Dari biji ya. Kemudian muncullah tunas. Jadi biji-biji ini Evelyn Ho, Chelsea ditanam karena awal kali hidup tumbuhan dari biji. Nah, ya dari biji ditanam.
Setelah bijinya ditanam, muncullah namanya tunas atau kecambah. Tunasnya muncul. Jadi nggak langsung pohon besar ya sayang ya, biji dulu. Nah ya, biji, kecambah atau tunas, muncullah tadi akarnya, muncul batangnya, muncul daunnya, jadilah si pohon. Begitu, oke? Kita lanjut ya. Tanaman tumbuh semakin besar dan akan menghasilkan apa? Bunga. Kalau udah dapat bunganya, berarti bentar lagi dia mau dapat buah ini, mau panen. Miss, pohon saya ada bunganya, Miss. Karena bunga tersebut merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Ya, ada bunga jantan, bunga betina. Kalau sudah dikerubungi oleh si lebah-lebah ini, sudah siap-siap dia mau berbuah, ya kan? Bunga akan menghasilkan buah dan biji. Buah apa? Buah mangga, buah rambutan, buah apel, buah pir. Banyak macam buah. Buah jeruk, ya, buah pepaya, buah ceri, buah leci dan lain sebagainya. Perhatikan pohon-pohon di rumah kamu. Kalau ada bunga, banyak bunganya, kemudian banyak lebah. Nah, nanti bakalan pohon tersebut mau panen buah. Miss, di rumah saya ada pohon mangga. Sama. Rumah Miss juga ada pohon mangga. Jadi pohon di rumah Miss ada bunganya. Nah, Miss senang. Kenapa? Bentar lagi ada buahnya. Nah, seperti itu ya. Karena bunga di dalam tanaman ini artinya dia merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Karena bunga ini bisa menghasilkan buah dan biji. Bisa kamu langsung memakannya kalau sudah panen. Itulah keuntungannya kalau kita menanam pohon di rumah. Ada manfaatnya Chelsea, Evelyn Ho. Nah ya, terbukti ya. Tanaman akan tumbuh subur apabila mendapat sinar matahari, air, dan unsur hara yang cukup. Jadi kalau ada sinar matahari cepat tumbuh dia, cepat tumbuh besar. Ya, makin tinggi, begitu ya. Kenapa? Cukupnya matahari, disiram, kasih pupuk, perawatannya bagus. Apa nggak subur tumbuhannya? Nah, subur dong. Ya. Unsur hara itu apa? Unsur hara adalah berbagai macam zat dalam tanah. Ya, yang bisa menyuburkan si tumbuhan. Tapi kalau tanahnya nggak bagus, nggak bisa tumbuh lah. Ya kan? Jadi berbagai macam zat dalam tanah yang dibutuhkan oleh si tanaman. Nah, ya. Seperti ini. Ini tanahnya subur, butuh pupuk kompos ya. Kemudian tanah yang subur menyediakan zat-zat hara yang dibutuhkan tanaman. Nah, ya. Ini harus mendukung ini, tanahnya harus subur. Oke. Ini adalah gambar kacang kapri. Tahu kacang kapri? Ini biasa untuk di sayur sop, ya. Tanaman akan tumbuh semakin tinggi dan menghasilkan bunga, buah, dan biji. Siapa yang suka makan ini? Tumbuhan ini bagus untuk kesehatan juga. Ya, biasanya di sayur sop. Oke, kacang kapri. Kira-kira seperti inilah kalau di foto. Kondisinya di dalam tanah, ya kan? Pertumbuhan tanaman dari biji, ini biji. Oke, bagian tanaman yang pertama muncul sekali adalah akar. Nah, ya, akar. Kemudian muncullah batang, kemudian muncullah si daun. Ini batang, muncul ke atas permukaan tanah ya. Ini di foto sayang, di dalam tanah. Nah, ya, di scan. Jadi seperti inilah kondisinya. Si akarnya muncul, setelah akar muncul si batang. Setelah batang sudah muncul, satu persatu daunnya sudah mulai timbul. Nah, tinggal tumbuh tinggi saja ke atas. Dan makin banyaklah jumlah si daun. Ya kan? Jadi nggak langsung pohon besar. Ada prosesnya, Gerald, Jordan, Joshua, sama seperti kamu, semuanya butuh proses. Oke, Prinselo, sudah tahu? Nah, jadi setiap pagi Prinselo menyiram tanaman ini supaya tinggi besar, kata Prinselo.
ya kan? Nah, jadi tanaman yang dia sayangi ini nanti bakalan tumbuh tinggi, makin banyak jumlah daunnya. Oke? Kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi Miss mau menambahkan sedikit ya. Ya, ini ada versi Miss mau nambah sedikit aja biar kamu nambah pengetahuan. Pertumbuhan pada tumbuhan. Ini gambarnya. Dia butuh apa? Butuh sinar matahari. Nah, ya, tanahnya juga harus subur, oke? Kemudian butuh air juga karena dia butuh minum. Oke, untuk menghasilkan fotosintesis. Kenapa? Ada matahari. Nah, seperti inilah fasenya. Lihat. Tahu-tahu sudah jadi tanaman. Ya kan, dari biji, kecambah, tumbuh akar, kemudian muncul batangnya, muncul daunnya, jadilah tumbuhan muda, begitu ya. Tidak hanya hewan, sebentar saya ulangin biar cukup jelas. Tidak hanya hewan, tumbuhan pun mengalami pertumbuhan, baik itu pertumbuhan besar, tinggi, ataupun kelengkapan bagian tubuhnya. Ya kan? Tumbuhan kelapa dapat tumbuh dari buah kelapa itu sendiri. Ya kan? Tumbuhan kelapa dapat tumbuh dari buah kelapa itu sendiri. Ya kan? Nah, ini adalah buah kelapa. Jadi buah kelapa ini nanti bisa ditanam ya. Bertunas dia, muncullah si batang. Nah, kemudian tumbuhlah daunnya. Akhirnya sudah menjadi pohon. Nah, ya, tumbuhan kelapa dapat tumbuh dari buah kelapa itu sendiri. Oke. Kemudian pertumbuhan dari biji. Tumbuhan kacang merah dapat tumbuh dari bijinya. Biji yang dapat tumbuh ialah biji yang tua, ya kan? Biji yang sudah mulai kering dan agak keras, itu biji yang tua. Biji tersebut disimpan di dalam tanah. Lama-kelamaan akan tumbuh akar dan tunas. Akar dan tunas disebutlah namanya kecambah. Akhirnya batang kacang merah akan bertambah tinggi. Oke, akan bertambah tinggi. Daunnya bertambah lebar dan bertambah jumlah daun. Akarnya bertambah panjang dan bijinya semakin kecil. Tumbuhan kacang merah tumbuh bukan hanya karena ada air, tetapi karena ada makanan dari biji, ya kan? Jika biji telah habis, tanaman yang tumbuh sudah memiliki daun. Melalui daun, tanaman dapat membuat makanannya sendiri, namanya fotosintesis. Daun berfungsi untuk membuat makanan. Akar berfungsi untuk menyerap air dan bahan-bahan yang berguna untuk tumbuh dari tanah. Oleh karena itu, masih tetap hidup meskipun bijinya telah habis. Jadi ada fotosintesis, dia bisa buat makanan di daun. Oke. Akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Akar berfungsi juga untuk menyerap bahan-bahan dari tanah. Oke. Jadi air dan bahan-bahan lainnya itu berguna untuk tumbuh. Jadi harus mendukung, nggak harus sinar matahari, nggak harus air, tapi harus cukup kompleks semuanya. Butuh sinar matahari, butuh air, butuh tanah yang subur, harus mendukung. Jadi begitu ya. Kita lanjut di halaman 80. Halaman 80 adalah cara merawat tanaman. Cara merawat tanaman. Saya panggil Prinsello untuk baca kembali. Prinsello, baca yang jelas. Tanaman mempunyai banyak kegunaan. Tanaman dapat menjadi penghias ruangan atau pekarangan. Tanaman dapat tumbuh dengan subur jika tanaman dirawat dengan baik. Apa yang harus dilakukan dalam merawat tanaman
Perhatikan langkah-langkahnya berikut. Silakan dibaca ulang. Merawat tanaman. Yang pertama. Merawat tanaman. 1. Letakkan tanaman di tempat yang cukup mendapat cahaya. 2. Siram tanaman secara teratur. 3. Memberi pupuk tiap 2 minggu sekali. 4. Cabuti rumput liar yang ada di sekitar tanaman. 5. Pangkas tanaman yang mati atau berpenyakit. Iya, thank you ya. Saya akan menjelaskan ya, karena di buku kamu hanya cuma 5 poin, jadi Miss mau tambah sedikit. Ya, mau tambah sedikit. Banyak cara untuk merawat tanaman Prinselo. Misalnya Prinselo mau menanam buah tomat, buah timun, buah stroberi, buah semangka, buah melon, dan lain sebagainya. Bisa, tapi ada caranya. Nah, supaya dirawat dan tidak mudah apa ini? Tidak mudah layu. Ya, saya panggil yang baca ini adalah Carla Livi Tessa. Nah ya, coba baca yang kuat Carla Livi. Cara merawat tanaman agar tidak mudah layu. Yang pertama. Melakukan teknik penyiraman yang tepat. Seperti ini gambarnya. Lanjut, cara pertama dalam merawat tanaman ialah melakukan teknik penyiraman secara tepat. Nah, dalam melakukan langkah ini, kamu harus mengenal tanamanmu terlebih dahulu sehingga kamu tahu kebutuhan air yang diperlukan oleh tanamanmu. Jika kamu menyiram tanamanmu di bawah kebutuhannya, maka tanamanmu akan kekeringan dan mati. Begitupun sebaliknya, jika kamu menyiram terlalu banyak air, maka akar tanamanmu akan busuk. Untuk waktu penyiraman, lakukanlah di malam atau pagi hari agar tanamanmu memiliki suplai air yang cukup. Pastikan kamu menyiram air secara merata agar tanamanmu dapat tumbuh dengan baik ya. Pastikan juga tidak ada genangan air di tanamanmu agar jalur oksigen bagi tanamanmu tidak terhalang. poin kedua. 2. Beri tanaman sinar matahari yang cukup. Selain mengetahui kebutuhan air, kamu juga perlu tahu kebutuhan sinar matahari tanamanmu. Umumnya, tanaman harus terkena sinar matahari selama 6 jam untuk kebun buah dan sayur, serta 3-4 jam untuk tanaman hias. Sedangkan untuk tanaman sukulen, kaktus, atau pakis hanya membutuhkan sinar matahari selama 2 jam. Oke, terima kasih Carla. Miss panggil gantian ya. Kual Lenhart. Baca yang kuat ya, Kual. Jadi teman-temannya mendengarkan. Yuk, poin ketiga. 3. Mengatur suhu dan kelembapan. Cara selanjutnya agar tanamanmu tidak mudah layu ialah memastikan bahwa
bahwa tanaman yang kamu rawat memang dapat tumbuh di suhu lingkungan tempat kamu tinggal. Oleh karena itu, jika kamu tinggal di daerah pesisir, hindari menanam tanaman subtropis atau tanaman daratan tinggi. Begitupun sebaliknya. Poin keempat, pastikan Terbebas dari hama dan penyakit. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan agar tanamanmu terhindar dari hama dan penyakit. Cara-cara tersebut ialah dengan menjaga kualitas tanah, memberikan nutrisi kepada tanaman, merotasi tanaman secara rutin, mengoptimalkan lokasi tanaman serta memangkas rumput liar yang ada di sekitar tanamanmu. Iya, thank you ya, Squall. Miss mau panggil Evelyn Ho. Evelyn Ho. Boleh Evelyn Ho. Silakan dibaca, tapi yang jelas ya Evelyn Ho. Yuk, poin ke-5. Memotong tanaman yang kering dan mati. Nah, satu lagi yang jarang diketahui pemilih tanaman yang baru dimulai. Jika kamu melihat ada bagian tanamanmu yang rusak, segera pisahkan dan buang bagian yang rusak tersebut agar tanamannya sehat, tidak mudah layu. Pasalnya, bagian tanaman yang rusak tersebut bisa menyebarkan kerusakan ke bagian tanaman yang masih hidup. Oleh karena itu, segera memotong bagian yang rusak tersebut agar tidak mengganggu kondisi tanaman lainnya. Lanjut. 6. Hindari penggunaan pupuk kimia. Cara selanjutnya agar tanamanmu tumbuh subur ialah menggunakan perawatan yang alami. Hindari penggunaan pupuk kimia, kotoran hewan, pupuk kompos, campuran nutrisi, makro atau pupuk daur ulang pada tanamanmu agar tanaman tidak mudah layu. Iya, thank you ya. Miss panggil Elis. Elis, mana Elis ini? Alis. Yuk, Elis. Sekarang poin ke-7 Elis, silakan beri nutrisi. Baca yang kuat ya. Suaranya nggak muncul, Elis. Nggak muncul, Elis. Nanti dipanggil lagi ya, Elis ya. Oke, Elis. Sekarang Miss mau panggil Asmara. Boleh. Asmara. Coba, Asmara. Asmara. Baca yang kuat ya. Coba. Beri nutrisi. Beri nutrisi 7. Beri nutrisi penting untuk tanaman. Ada Ada beberapa
ada beberapa nutrisi penting yang sangat vital bagi tumbuhan. Nutrisi tersebut ialah nitrogen, fosfor, potasium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Pada dasarnya, kandungan nutrisi tersebut secara lengkap berada di tanah. Namun, sering dengan berjalannya waktu, nutrisi tersebut akan hilang. Oleh karena itu, kamu bisa memberikan nutrisi tersebut secara terpisah atau dengan langkah praktis, yaitu mengganti tanah. Iya, sudah selesai. Jadi, kita bahas kuisnya yuk yang di halaman 80. Nah, 80 Lois, ambil pensil. Oke, Miss mau panggil Valencia. Nah, dia mau dipanggil namanya untuk mau jawab pertanyaannya. Yuk, baca dulu soalnya Valencia. Di teras rumah Nita, coba. Ada 2 pot tanaman. Perhatikan kedua gambar tanaman di rumah Mita berikut. Menurutmu manakah tanaman yang tumbuhan dengan baik? Apa yang harus dilakukan pada tanaman dalam pot agar tumbuh dengan baik? Nah, sekarang dijawab. Menurut kamu Valencia, manakah tanaman ya dari gambar ini yang tumbuh dengan baik? Jawabannya apa? A. Oke, berarti tanaman A ini tumbuh subur, begitu ya? Oke, good. Karena lihat dari fisiknya, benar ya, betul. Tanaman A ini tumbuh subur dibandingkan dengan tanaman yang B. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan pada tanaman dalam pot B agar tumbuh dengan baik? Kira-kira jawaban kamu apa, Valencia? Halo? Gampang loh ini. Bisa jawab nggak? Masih berpikir ya? Baik, saya panggil yang lain deh. Chelsea Natali. Chelsea. Halo Chelsea. Bayang. Ya, ini mau tanya. Kamu tadi sudah mendengarkan ya pertanyaannya. Langsung saja, apa yang harus dilakukan Chelsea ya pada tanaman dalam pot B agar tumbuh dengan baik? Yang kamu lakukan apa, Chelsea? Merawat dengan teratur. Kenapa? Merawat dengan baik. Contoh merawatnya bagaimana? Contoh merawatnya? Beri pupuk. Beri pupuk. Yang kedua? Tanaman. Bisa diulangin yang kedua? Kedua, menyiram tanaman. Dengan apa? Menyiram dengan air. Oke. Iya, benar sih ya. Jadi, nah, jawaban kamu Miss paling penting, ya kan? Nah, coba sekarang ulangi kembali. Miss panggil siapa ya? Arlin. Coba Arlin. Nah, ya Arlin, Miss mau minta dulu pendapat Arlin. Apa yang harus Arlin lakukan apabila tanaman dalam pot B ini supaya tumbuh dengan baik, Arlin? Coba. Siram tanaman secara teratur. Oke, benar. Yang kedua? Beri pupuk tiap 2 minggu sekali. Iya, benar sekali Arlin. Jadi benar ya, Miss sudah kasih pembahasan. Nah, coba Arlin baca dulu pembahasannya.
Anak-anak yang lain silakan ditulis pembahasan ini di buku cetaknya ya. Yuk, silakan baca Arlin. Melakukan teknik penyiraman yang tepat. Beri tanaman sinar matahari yang cukup. Mengatur suhu dan kelembapan. Bersihkan dari semua hama. Memotong tanaman yang kering dan mati. Ganti pot tanaman. Beri nutrisi penting untuk tanaman. Taruh di tempat yang teduh. Iya, inilah penjelasannya yang lengkap. Nah, ya, yang lengkap. Jadi, silakan kamu tulis ya pembahasan ini di halaman 80. Inilah jawabannya. Ya kan? Kenapa jawabannya ini? Jadi harus banyak penjelasannya, ya kan? Minta tanggapan. Apa yang harus dilakukan pada pot tanaman B ini supaya subur? Ini kan layu, ya kan? Jadi supaya tanaman layu menjadi subur, inilah jawabannya. Harus disiram, harus dapat sinar matahari, kemudian diganti lagi tanahnya, dipotong lagi tanaman atau tumbuhan yang kering-kering itu, ya kan? Ganti pot, ganti tanah, kemudian taruh di tempat yang teduh. Nah, kasih pupuk, oke? Punya pupuk kompos. Subur dia, nggak layu lagi. Jadi bertahap, ya kan? Silakan kamu tulis, ya. Kemudian, siapa yang sudah melihat Google Classroom itu ada Miss lampirkan semalam di laporannya itu ke wali kelas catatan. Nah, itu dipelajarin ya. Maka hari Senin, Miss sudah lampirkan catatannya. Oke. Jadi anak-anak pelan-pelan, sedikit-sedikit, bolehlah ditulis catatannya di mana? Di buku tulis catatan ya. Oke, ditulis boleh. Karena kan masih panjang ini ya. Jadi Miss kasih duluan supaya kamu persiapan. Oke. Albert, Jesselyn Jaya, jangan lupa ditulis pembahasan ini. Gaston juga ditulis. Grace, Devina. Mana Devina ini? Lionel, ditulis ya Lionel. Pembahasan ini langsung di buku. Devina ini kemana ya? Tegar, tulis Tegar pembahasannya. Winston. Oke, kemudian Evelina Yovela, Jayden, baik. Nanti kalau kira-kira kamu kurang paham, nanti kamu boleh lihat iya rekamannya ya. Jen, Giselle, Melisenda, Jericho, kamu nggak nulis Jericho? Jericho, kenapa duduk santai ditulis bang? Ini pembahasan di halaman 80. Oke, Nicholas, diisi Nicholas. Nggak boleh banyak cerita ditulis ya. Oke Nicholas, karena waktu kita 1 menit lagi, ya udah. Jadi Miss kasih kesempatan untuk nulis. Nah, kan 1 menit lagi kita mau habis waktu pembelajaran daringnya. Oke Kenzo, Adelia ditulis ya. Oke, Miss yakin kalian anak-anak yang hebat. Pasti semuanya sudah kamu persiapkan. Kamu sudah ready untuk catatan, sudah mulai pelan-pelan ditulis ya. Karena kelas 3B ini terbaik ya. Jadi sekian dulu dari Miss hari ini. Sampai ketemu minggu depan.